Halo, selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda mungkin sering lihat ya, hiasan melengkung dari daun kelapa muda kuning itu, entah di ujung gang pas ada hajatan, atau jadi dekorasi megah di pelaminan gitu. Nah, itu janur namanya. Hari ini kita mau selami dunia janur, dan juga, saudaranya yang lebih tinggi menjulang itu, penjor. Oke, di depan kita udah ada tumpukan catatan riset nih. Ada artikel, analisis juga. Kita bahas sejarahnya, filosofinya, terus gimana tradisi ini, janur khususnya, beradaptasi. Terutama ya setelah Islam masuk ke Nusantara. Misi kita kali ini, pengen ngerti makna di balik hiasan cantik ini, jadi nggak cuma lihat sebagai pajangan aja. Kita bakal fokus ke janur di Jawa Barat sama Banten, terus kita bandingin sama penjor yang ikonik banget di Bali. Oke, siap ya? Mari kita bongkar bareng-bareng. Kita mulai dari janur dulu ya. Ini kan daun kelapa muda, warnanya kuning kehijauan gitu, yang dirangkai jadi macam-macam bentuk buat acara-acara spesial. Paling sering sih buat pernikahan ya, di Jawa Barat dan Banten. Bentuknya juga banyak kan, ada tarub, itu loh, gapura melengkung. Betul, tarup. Terus ada kembar mayang juga, yang biasanya sepasang gitu di pelaminan. Iya, kembar mayang. Terus umbul-umbul. Nah ini kadang ada yang nyebut juga penjor gaya Sunda atau Jawa, tapi ini kan beda ya sama penjor Bali. Beda-beda. Kalau yang ini lebih ke penanda jalan aja, fungsinya nggak sakral kayak penjor Bali. Ada lagi gapura janur, terus tadi Anda sebut juga bleketp. Nah, bleketp itu yang anyaman di atas pintu kan ya? Fungsinya apa sih itu sebenarnya secara tradisi? Iya, bleketp itu anyaman daun kelapa, biasanya dipasang di atas gerbang atau pintu masuk rumah pas hajatan. Secara tradisional sih, ini dianggap simbol penyucian area hajatan. Semacam, gimana ya, penolak bala atau energi negatif gitu, sekaligus ya tanda aja kalau keluarga lagi punya hajat besar. Kalau janur secara umum, filosofinya memang kaya. Daun muda itu kan lambang kehidupan baru, kesuburan. Warna kuningnya itu sering dimaknai sabda dadi, jadi harapan baik yang diucapkan biar terwujud. Juga simbol kejujuran, kesucian. Ada catatan sejarah juga yang mengaitkan populernya tradisi ini sama era Kerajaan Cirebon. Jadi akarnya udah lumayan tua ya di Jawa. Nah, ini nih bagian yang menarik banget. Gimana ceritanya tradisi yang akarnya mungkin udah ada sebelum Islam dominan, terus ketemu sama ajaran baru. Apa yang terjadi sama makna janur ini? Ini contoh asimilasi budaya yang, luas gitu. Setelah Islam kuat, tradisi janur ini nggak hilang gitu aja. Malah maknanya diinterpretasi ulang, biar selaras sama nilai-nilai Islam. Muncul tuh kaitan kata janur sama istilah Arab, entah karena bunyinya mirip atau maknanya pas, kayak sejatining nur, artinya kan cahaya sejati, cahaya ilahi, atau jannah nur wening, surga, cahaya, kesucian. Oh, jadi diarahkan ke makna yang lebih religius gitu ya? Iya. Jadi penggunaan janur itu diarahkan ke niat dan tujuan yang suci karena Allah. Bahkan kembar mayang aja dikasih makna baru sebagai pengingat buat pengantin biar selalu mengakui keesaan Allah dalam pernikahan mereka nantinya. Menarik. Proses adaptasi makna ini kira-kira mulus aja atau ada catatan gitu soal perdebatan atau mungkin penolakan waktu itu? Perkitan nggak banyak cerita ya, tapi biasanya proses akulturasi kayak gini kan bertahap. Dan nggak selalu seragam di semua tempat. Yang jelas, reinterpretasi makna ini bikin tradisi janur bisa tetap hidup dan diterima luas. Khususnya di masyarakat Muslim Jawa Barat dan Banten ya. Jadi bagian dari ekspresi budaya yang udah nyatu gitu. Oke. Jelas ya pergeseran maknanya. Sekarang kita coba terbang sebentar ke Bali yuk, lihat penjor. Nah ini beda banget kan, wujudnya aja udah lebih megah gitu. Tiang bambu tinggi melengkung, bisa 5-10 meter, terus hiasannya rame banget. Iya, penjor Bali itu sangat khas. Hiasannya lengkap banget. Janur pasti ada. Tapi ada juga hasil bumi, umbi-umbian, buah, biji-bijian, terus ada kain juga. Dan yang penting nih, di bawahnya ada sanggah. Itu altar kecil buat tempat sesaji. Akarnya kuat banget di ritual Hindu Bali, apalagi pas Hari Raya Galungan dan Kuningan. Penjor itu dipasang sebagai wujud syukur. Syukur ke ide Sang Yang Widiwasa ya? Betul, atas kemakmuran yang dikasih, sekaligus ya minta berkah dan keselamatan. Kalau kita bedah lagi simbolismenya, wah ini dalam banget.
Lengkungannya itu lambang Gunung Agung, tempat suci kan itu. Terus struktur dan hiasan keseluruhannya itu juga simbol naga Basuki, naga pembawa kemakmuran dalam mitologi Hindu. Setiap elemennya, dari janur, padi, buah-buahan, itu ada makna spesifiknya. Katanya sih terkait vibrasi dewa tertentu menurut Lontar. Wow. Nah, semua itu terangkum dalam konsep Trihitakarana. Harmoni manusia sama Tuhan, manusia sama sesama, dan manusia sama alam. Penting juga nih dicatat, ada bedanya antara penjor sakral yang wajib buat upacara agama sama penjor hiasan. Oh, ada yang buat hiasan aja ya? Iya, yang lebih bebas buat dekorasi acara non-religius atau acara komersial gitu. Menunjukkan adaptasi fungsi juga kan? Itu dalam banget ya maknanya. Kalau di masyarakat Bali sendiri, pemahaman detail simbolisme ini yang lebih utama atau lebih ke penghayatan ritualnya aja pas masang penjor? Gimana ya? Keduanya jalan bareng sih. Pasti ada lapisan pemahaman yang beda-beda ya di masyarakat. Tapi, kesakralan penjor, apalagi pas galungan, itu dihayati banget sebagai bagian penting dari ritual dan ekspresi agama mereka. Jadi, tindakan masang penjor itu sendiri udah bentuk ibadah dan penghormatan. Detail maknanya mungkin lebih dipahami pemangku adat atau sulinggi, tapi esensi syukur dan mohon berkahnya itu luas dipahami. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, janur sama penjor sama-sama cantik, sama-sama pakai daun kelapa muda buat tanda perayaan. Tapi penjor di Bali tuh akar, fungsi sama makna religius Hindunya spesifik banget, terstruktur dan sakral. Sementara janur di Jawa, Barat atau Sunda, meskipun mungkin akarnya udah ada dari sebelum Islam, tapi udah mengalami proses islamisasi makna yang kuat. Jadi buat banyak muslim di sana itu lebih dilihat sebagai warisan budaya aja, yang maknanya udah disesuaiin sama nilai agama. Gitu ya? Tepat sekali. Nah, soal gimana umat muslim, khususnya di luar Bali ya, memandang penggunaan janur sekarang ini, memang ada keragaman. Sebagian besar sih nerima aja sebagai bagian dari adat atau budaya. Urf lah istilahnya, yang nggak langsung bertentangan sama akidah Islam. Kan maknanya tadi udah diislamisasi. Mereka lihatnya ya sebagai ekspresi seneng-seneng aja, yang boleh lah. Tapi ada juga sebagian yang lebih hati-hati. Hati-hati kenapa tuh? Ya, mungkin karena asosiasi visualnya ya, mirip penjor Bali yang identik Hindu. Atau mungkin khawatir maknanya balik ke makna asli pra-Islamnya. Tapi sejauh ini, nggak ada fatwa spesifik dari lembaga kayak MUI gitu yang secara jelas mengharamkan janur kuning buat dekorasi nikahan. Ini lebih karena interpretasi budaya aja sih. Oh, jadi perdebatannya lebih di tingkat interpretasi masyarakat gitu ya, bukan aturan formal yang kaku. Betul. Lebih ke diskusi dan pilihan aja di tingkat komunitas atau pribadi, gimana menyikapi warisan budaya dalam konteks keyakinan agamanya masing-masing. Oke deh, jadi kesimpulan singkat deep dive kita kali ini, janur dan penjor, yang mungkin sering Anda lihat sekilas aja, ternyata bukan cuma hiasan loh. Keduanya itu kayak jendela buat ngintip sejarah panjang, filosofi yang dalam, dan proses adaptasi budaya yang dinamis banget di Nusantara. Keduanya nunjukin gimana tradisi bisa bertahan, bisa ngobrol sama keyakinan baru, dan terus hidup dengan makna yang ya terus diperbarui dan dinegosiasikan. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda. Gimana sih simbol-simbol budaya di sekitar kita? Kayak janur atau penjor ini ikut ngebentuk cara kita memahami identitas, sejarah, dan keyakinan kita. Apalagi kalau makna asli simbol itu mungkin udah geser, udah berlapis, atau bahkan jadi perdebatan seiring waktu. Terus gimana Anda secara pribadi menyikapi persinggungan antara tradisi yang punya sejarah kompleks ini dalam kehidupan Anda sehari-hari? Semoga deep dive singkat kita ini ngasih Anda sudut pandang baru ya, pas nanti lihat lagi lengkungan janur kuning. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.